Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Desa ini pernah kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari nyawa. Bukan harta, bukan tubuh, tetapi sukma mereka sendiri. Setiap malam, satu orang berubah kosong seperti boneka tanpa jiwa. Dan yang lebih mengerikan, pelakunya bukan makhluk halus, melainkan manusia yang membuka pintu menuju dunia gelap. Jika pintu itu sudah terbuka, siapa yang sebenarnya keluar dan siapa yang tidak pernah kembali? Langit desa Kalijajar malam itu terlihat seperti kain hitam yang dilubangi jarum kecil. Bintang bertebaran, namun udara terasa berat. Seolah setiap tarikan napas memikul beban yang tidak terlihat. Raka berjalan pulang dari ladang dengan langkah tertatih. Keringat menempel di dahinya, bukan karena panas, melainkan karena rasa dingin yang menjalar dari tulang hingga ke kulit. Tubuhnya seperti rumah kosong yang lampunya diredupkan satu persatu. Sejak sore tadi, dadanya terasa sesak. Jantung berdetak seperti pintu kayu dipukul angin ribut. Ia berhenti di bawah pohon beringin tua, menempelkan telapak tangan ke batang kasar, berharap kesadarannya tidak jatuh seperti daun kering. Kenapa rasanya seperti ada yang menarik napasku keluar? Gumamnya. Ia teringat kejadian siang hari. Tuduhan itu datang seperti hujan batu. Dukun Gantar, orang yang ditakuti satu kampung, menuduh Raka mencuri uang persembahan. Tuduhan itu disampaikan di depan banyak warga dengan mata tajam seperti pisau diasah. "Kau sudah berani merampas milikku." Suara Gantar berat dan berbau ancaman. "Aku akan mengambil sesuatu yang lebih mahal dari sekedar uang." Kalimat itu menempel di kepala Raka seperti duri di daging. Kini, saat malam turun, tubuhnya terasa berbeda. Jika biasanya pikirannya seperti sungai mengalir, sekarang seperti air yang dibendung batu besar. Ia melihat bayangan sendiri di tanah, tetapi bayangan itu bergerak lebih lambat dari tubuhnya, seakan tertinggal setengah detik. Di rumah, ibunya terkejut melihat wajah Raka pucat. "Kau sakit?" tanya sang ibu sambil memegang keningnya. "Seperti ada angin dingin di dalam dada," jawab Raka lirih. Malam semakin pekat, lampu minyak menyala redup, cahayanya bergoyang seperti nyala lilin di pemakaman. Raka berbaring, memejamkan mata, berharap tidur membawa kedamaian. Namun yang datang bukan mimpi biasa. Ia berdiri di tengah lapangan luas yang diselimuti kabut. Di kejauhan, sosok berjubah hitam tampak mengangkat tangan. Dari dada Raka muncul cahaya tipis seperti asap putih keluar dari celah pintu. Cahaya itu ditarik perlahan oleh tangan hitam tersebut. Raka mencoba berteriak, tetapi suara lenyap seperti pasir jatuh ke laut. Saat terbangun, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia memandang telapak tangannya, merasa ada bagian dirinya yang hilang, walau tidak tahu apa namanya. Hari berikutnya, langkahnya goyah. Kata-kata sulit tersusun. Pikiran seperti kaca retak, masih utuh tetapi tidak lagi bening. Warga desa mulai berbisik. Mereka melihat Raka berjalan seperti orang yang lupa arah pulang. Seorang tetua desa, Mbah Wiryo, datang menjenguk. Tatapannya tajam, namun penuh ibah. "Ini bukan sakit biasa," ucapnya pelan. "Ada cahaya hidupmu yang sedang diseret pergi." Raka tidak mengerti maksud itu. Namun saat malam datang lagi, mimpi yang sama berulang. Sosok berjubah hitam semakin dekat, cahaya di dadanya semakin besar, semakin banyak ditarik keluar.
Rasanya seperti air di sumur disedot tanpa henti. Ia sadar dirinya seperti lentera yang minyaknya dicuri perlahan. Di kejauhan, suara burung hantu melengking, panjang dan pilu, seperti tanda kematian berjalan mengitari desa. Angin membawa bau tanah basah, menyerupai aroma kuburan yang baru digali. Sementara itu, di rumah kayu terpencil, dukun Gantar duduk bersila di depan mangkuk hitam. Di dalamnya, cahaya kecil berputar seperti kunang-kunang terperangkap botol. Wajahnya tersenyum tipis, seolah sedang meminum hasil curian. "Sedikit lagi," bisiknya, "sedikit lagi sukma itu akan jadi milikku." Namun, di sudut ruangan, sebuah bayangan lain ikut bergerak. Bayangan itu bukan milik Gantar. Bentuknya kecil, seperti tubuh anak-anak. Dan bayangan itu menangis tanpa suara. Raka di rumahnya menggigil hebat. Ia merasa dadanya kosong seperti kendi retak. Ia tidak tahu bahwa yang dirampas bukan hanya miliknya. Ia tidak tahu bahwa ritual itu telah menarik sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Seperti memancing ikan besar dengan umpan kecil, Gantar telah menarik kekuatan yang keliru dari sungai tak kasat mata. Malam itu, desa Kalijajar seolah kehilangan satu warna dari pelangi hidupnya. Tidak ada yang sadar bahwa bencana baru saja membuka pintu. Dan pintu itu tidak akan bisa ditutup kembali dengan mudah. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari muncul seperti tamu yang ragu masuk ke rumah duka. Cahaya menyentuh atap jerami, namun tidak mampu mengusir dingin yang menetap di udara desa Kalijajar. Raka duduk di beranda, memandang jalan tanah yang basah oleh embun. Kepalanya terasa ringan, seperti balun yang talinya hampir putus. Suara ayam terdengar jauh, seolah berasal dari dunia lain. Ibunya menyodorkan semangkuk air hangat. "Minumlah, tubuhmu seperti ranting kering." Raka meneguk berlahan. Air itu tidak memberi rasa. Tenggorokannya seperti lorong kosong. Dalam dirinya ada ruang yang tak lagi terisi. Mbah Wiryo datang lagi menjelang siang. Tongkat kayunya mengetuk tanah seperti jam kematian yang menghitung waktu. "Ada bekas tarikan dari alam tak terlihat," katanya. "Seperti jaring laba-laba raksasa yang menempel di dadamu." Raka mengernyit. "Apa yang mereka ambil dariku?" "Cahaya hidup. Bila habis, badanmu hanya jadi wadah tanpa isi, seperti kendi pecah yang tak bisa menampung air." Mereka menuju ladang belakang rumah dukun Gantar. Tempat itu sepi, dipenuhi ilalang tinggi yang berdesir seperti bisikan rahasia. Tanah di tengah ladang tampak menghitam, seolah pernah dibakar tanpa api. Mbah Wiryo berlutut, mengusap tanah itu. Disinilah tali sukma ditarik. Raka mencium bau aneh. Bukan wangi dupa, bukan busuk bangkai. Bau itu seperti hujan bercampur besi karat. Di antara rerumputan, terlihat bekas lingkaran kapur, tulang ayam kecil, dan kain merah yang mengeras seperti darah kering. Angin berputar pelan, membentuk pusaran kecil, lalu berhenti mendadak. Raka merasa dadanya kembali nyeri. Bayangan semalam muncul di kepalanya. Tangan hitam, cahaya yang keluar dari tubuhnya, dan tangisan tanpa suara. Mbah Wiryo menutup mata. Yang menarik bukan hanya satu jiwa. Ada yang ikut terseret, dan itu bukan milikmu. Langit mendadak mendung. Awan menggumpal seperti wajah marah. Burung-burung terbang rendah seakan menghindari sesuatu yang tak kasat mata. Di rumah dukun Gantar, pintu tertutup rapat. Tak ada suara, tak ada bau masakan. Hanya keheningan yang tebal seperti dinding kaca. Malam kembali datang lebih cepat dari biasanya. Raka tidur dengan rasa takut yang menggulung seperti ombak gelap. Ketika matanya terpejam, dunia lain menyambutnya lagi. Ia berada di ruangan sempit, dindingnya dipenuhi botol kaca. Di dalam botol itu, cahaya kecil berputar-putar seperti kunang-kunang terperangkap badai. Setiap botol memiliki warna berbeda. Putih, kuning pucat. Di sudut ruangan seorang anak kecil duduk memeluk lutut. Wajahnya kabur, tetapi tangisannya terdengar jelas. "Kau bukan milikku," kata Raka dalam mimpi itu.
Anak tersebut menatapnya. Matanya kosong seperti sumur tua. "Aku tersesat," jawab suara itu seperti bisikan angin di celah pintu. Tiba-tiba lantai retak. Dari bawahnya muncul bayangan tinggi dengan tangan panjang. Bayangan itu menarik botol-botol cahaya satu persatu, memasukkannya ke dalam mangkuk hitam. Raka berlari, tetapi kakinya terasa berat seperti menginjak lumpur. Ia terbangun dengan nafas tercekik. Jendela kamarnya terbuka sendiri. Tirai bergerak seperti lengan yang melambai. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar. Anak dukun Gantar jatuh sakit. Tubuhnya dingin, nafasnya pendek, dan matanya menatap kosong ke langit-langit rumah. Warga mulai berbisik, kenapa sakitnya mirip Raka? Kenapa mereka lembah bersamaan? Mbah Wiryo berdiri di depan rumah dukun. Suaranya tegas. "Kau telah menarik sesuatu yang tak seharusnya kau sentuh." Dukun Gantar keluar. Wajahnya pucat seperti abu, tangannya gemetar. "Aku hanya mengambil milik orang yang bersalah." "Tidak," balas Mbah Wiryo. "Kau menarik dua cahaya sekaligus. Satu dari korbanmu, satu dari darahmu sendiri." Angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun jatuh tanpa suara. Dukun Gantar terduduk, matanya membelalak. Tidak mungkin. Namun dari dalam rumah terdengar tangisan anak kecil. Tangisan itu sama dengan yang Raka dengar dalam mimpinya. Seperti orang yang minum racun untuk membunuh tikus, tetapi justru menelan racun itu sendiri. Gantar telah memutar tali nasib ke arah keluarganya. Malam itu, desa Kalijajar seperti perahu tanpa jangkar. Semua orang takut bergerak, takut berbicara, takut bernafas terlalu keras. Raka berdiri di luar rumah, memandang bulan yang tertutup awan. Dadanya masih terasa kosong, namun kini ia tahu, bukan hanya dirinya yang kehilangan cahaya. Ada jiwa lain yang terperangkap, dan ritual itu belum selesai. Di kejauhan, suara burung hantu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih lama, seperti tanda bahwa sesuatu sedang menunggu waktu untuk keluar dari bayang-bayang. Malam turun seperti tirai besi yang menutup panggung dunia. Desa Kalijajar tenggelam dalam keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Udara terasa kaku, seolah setiap rumah menahan napas. Raka duduk di depan rumahnya, memeluk lutut. Dadanya masih kosong, seperti kendi yang retak setelah dijatuhkan. Ia tidak lagi merasakan lapar. Ia juga tidak lagi merasakan takut. Yang ada hanya rasa hampa, seperti berjalan di padang pasir tanpa matahari. Mbah Wiryo datang membawa lampu minyak kecil. Cahaya itu bergerak seperti kunang-kunang tersesat. "Kau harus ikut aku malam ini," ucapnya. "Kalau tidak, dua cahaya itu akan hilang selamanya." "Dua?" tanya Raka pelan. "Cahayamu dan cahaya anak dukun itu," jawabnya. "Keduanya terikat satu tali. Jika satu putus, yang lain ikut lenyap, seperti dua ember digantung pada satu tali rapuh." Mereka berjalan menuju ladang hitam di belakang rumah dukun Gantar. Jalan tanah tampak seperti ular panjang yang menuntun ke perut kegelapan. Angin berdesir, membawa bau besi dan tanah basah. Di tengah ladang, lingkaran kapur masih terlihat samar. Tulang ayam, kain merah, dan abu dupa tertinggal seperti sisa pesta kematian. Mbah Wiryo menancapkan tongkatnya. Tempat ini seperti sumur tanpa dasar. Semua yang jatuh ke sini tidak akan kembali dengan bentuk yang sama. Raka memejamkan mata. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Bukan sakit, melainkan tarikan halus seperti benang sutra ditarik dari dalam tubuh. Dari balik ilalang, dukun Gantar muncul. Rambutnya acak, matanya merah seperti bara yang hampir padam. Di tangannya, sebuah mangkuk hitam berisi cairan gelap berkilau. "Kalian terlambat. Proses sudah setengah jalan. Justru karena itu kami datang, untuk menghentikan tali yang kau putar." Gantar tertawa pendek, suaranya seperti kayu patah. "Kau tidak tahu apa yang sudah kubangunkan.
Langit tiba-tiba berawan, bulan tertutup seperti mata yang enggan melihat. Angin berputar membentuk lingkaran kecil di tanah. Gantar duduk bersila. Ia mengangkat mangkuk hitam. Cairan di dalamnya berpendar samar, seperti minyak dicampur cahaya. Dari udara muncul bayangan anak kecil. Bentuknya kabur, namun gerakannya lemah. Bayangan itu berdiri di antara Raka dan Gantar. Raka merasa lututnya gemetar. "Itu anakmu?" Gantar tidak menjawab. Ia menutup mata, mulutnya bergerak membaca mantra. Mbah Wiryo mengangkat tangannya. "Jika kau teruskan, yang kau minum bukan kekuatan, melainkan kutukan. Seperti orang meneguk air laut karena haus, semakin diminum, semakin mati." Bayangan anak itu bergerak mendekat ke Raka. Cahaya tipis keluar dari dada Raka dan dada bayangan itu, lalu bertaut seperti dua sungai bertemu di satu muara. Raka merasa tubuhnya semakin ringan. Tanah seperti menjauh dari telapak kakinya. "Stop!" teriak Mbah Wiryo. Gantar membuka mata. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak takut. "Aku hanya ingin menukar nasib," katanya. "Aku ingin kekuatan tanpa menghilangkan apapun." "Tak ada perjanjian tanpa harga," balas Mbah Wiryo. "Kau mengikat dua jiwa pada satu bejana. Jika bejana pecah, semua isinya lenyap." Angin berhenti mendadak. Hening turun seperti selimut basah. Bayangan anak itu menatap Gantar. Tangannya terulur, namun tidak menyentuh. "Ayah, dingin." Suara itu seperti pisau menusuk malam. Gantar berdiri limbung. Mangkuk hitam terjatuh ke tanah. Cairan gelap tumpah seperti tinta di kertas basah. Sekejap kemudian, cahaya di udara bergetar hebat. Lingkaran kapur retak. Tulang ayam bergerak sendiri, seperti diseret sesuatu yang tak terlihat. Raka jatuh berlutut. Ia merasakan ada sesuatu kembali masuk ke dalam dadanya. Hangat, perlahan, seperti matahari terbit setelah malam panjang. Bayangan anak itu memudar. Namun sebelum hilang, ia menatap Raka. "Terima kasih." Dukun Gantar berteriak. Suaranya bukan suara manusia lagi, melainkan raungan seperti hewan terluka. Ia memegangi kepalanya, jatuh ke tanah. "Kenapa aku yang sakit?" jeritnya. Mbah Wiryo menatapnya tajam. "Karena tali itu sekarang mengikat dirimu sendiri. Kau menarik cahaya orang lain, dan kini cahaya milikmu sedang disedot balik, seperti jaring nelayan yang melilit kakinya sendiri." Tanah bergetar ringan. Angin kembali berhembus membawa bau hangus. Gantar merangkak, wajahnya pucat seperti abu. "Aku tidak mau mati." "Yang mati bukan badanmu, yang pergi adalah apa yang membuatmu hidup." Gantar terdiam, matanya kosong. Ia tidak bergerak lagi, tetapi dadanya masih naik turun. Tubuhnya hidup, namun tatapannya seperti pintu tanpa penghuni. Raka berdiri perlahan. Tubuhnya terasa lebih berat, tetapi pikirannya kembali jernih. Ia menatap ladang yang kini sunyi. Desa Kalijajar kembali mendapatkan satu warna yang sempat hilang. Namun di tengah ladang, berdiri satu sosok tanpa cahaya di matanya. Seperti lampu yang masih menyala, tetapi sudah tidak memiliki api di dalamnya. Malam itu berakhir tanpa teriakan, tanpa petir, tanpa darah. Namun lebih menakutkan dari semua itu, sebuah jiwa telah pergi tanpa kematian. Dan semua orang tahu, ada pintu yang sudah terbuka, dan tidak semua pintu bisa ditutup rapat kembali. Pagi muncul seperti mata yang dipaksa terbuka setelah menangis semalaman. Kabut menyelimuti rumah-rumah Kalijajar, membuat atap terlihat seperti perahu terdampar di lautan susu. Tidak ada suara tawa, tidak ada bunyi alat dapur, tidak ada langkah anak-anak menuju sungai. Raka berdiri di depan rumah, merasakan dadanya kini hangat kembali. Namun suasana desa terasa asing, seolah tempat itu bukan lagi kampung yang ia kenal sejak kecil.
Udara membawa bau anyir yang samar, seperti besi lama disiram hujan. Ia berjalan menyusuri jalan tanah. Setiap pintu tertutup rapat. Jendela hanya menampilkan bayangan wajah pucat. Orang-orang berdiri di balik tirai seperti patung yang lupa caranya bergerak. Di depan rumah dukun Gantar, beberapa warga berkumpul. Tubuh dukun itu duduk di kursi bambu. Punggungnya tegak, matanya terbuka lebar. Namun tidak ada kilau di sana. Tatapan itu seperti kaca kosong tanpa pantulan. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Tubuhnya masih ada, tetapi isinya telah pergi. Ia seperti rumah tanpa penghuni. Raka menatap sosok itu dengan perasaan bercampur. Tidak ada marah, tidak ada kasihan, hanya dingin seperti memegang batu dari dasar sungai. Tiba-tiba, seorang perempuan jatuh terduduk di tanah. Wajahnya pucat, matanya berair. Suamiku juga seperti itu sejak subuh. Diam, tidak berbicara, tidak mengenali anaknya. Bisikan menyebar cepat. Anakku juga, ibuku juga tidak bangun. Kepalaku terasa kosong. Desa Kalijajar berubah menjadi ladang tubuh bernafas tanpa arah. Seperti wayang tanpa dalang, bergerak hanya karena tali kebiasaan. Mbah Wiryo mengumpulkan warga di lapangan kecil. Angin berputar pelan menggerakkan debu seperti ular tidur yang terbangun. Ritual belum selesai, katanya. Dukun itu telah membuka pintu yang tidak tahu cara menutupnya. Cahaya yang ia curi berceceran, lalu ditelan oleh sesuatu yang lebih besar. Raka teringat mimpi tentang botol-botol cahaya. Kemana perginya semua itu? Ke perut kegelapan, jawab Mbah Wiryo. Seperti air hujan yang jatuh ke tanah retak, menghilang tanpa jejak. Malam kembali turun. Bulan tampak buram, seolah diselimuti kain tipis. Suara serangga tidak terdengar, hanya angin yang berjalan tanpa tujuan. Raka tidur dengan rasa was-was. Ketika kelopak mata tertutup, ia kembali memasuki dunia yang bukan miliknya. Ia berdiri di tengah lapangan luas tanpa bintang. Di sekelilingnya sosok-sosok manusia berjalan perlahan. Wajah mereka kosong, langkah mereka tidak meninggalkan suara. Di kejauhan, terlihat lubang besar berputar seperti pusaran air. Dari lubang itu, cahaya kecil keluar, lalu menghilang. Mbah Wiryo muncul di samping Raka, namun wajahnya tampak lebih tua. Itulah tempat Sukma terseret, ucapnya. Jika dibiarkan, desa ini akan menjadi kumpulan raga tanpa isi. Bagaimana menutupnya? Dengan menukar cahaya terakhir. Raka terdiam. Maksudmu, aku? Bukan mengambil, hanya mengikat, seperti menambal perahu bocor dengan papan terakhir. Tiba-tiba suara tangis terdengar. Dari pusaran itu muncul bayangan anak kecil yang pernah ia lihat. Tubuhnya kini lebih jelas, tetapi matanya kosong seperti malam tanpa bintang. Aku kedinginan, bisik bayangan itu. Raka melangkah mendekat. Dadanya terasa panas, seperti bara kecil menyala. Cahaya keluar dari tubuhnya perlahan, bukan diseret, tetapi mengalir seperti air dari kendi miring. Lubang besar bergetar, angin berputar kencang, bayangan-bayangan manusia berhenti berjalan. Raka merasakan lututnya lemas, ia hampir jatuh ketika tangan Mbah Wiryo menahan bahunya. Cukup, kata lelaki tua itu. Jika terlalu banyak kau beri, kau akan menyusul mereka. Lubang itu mengecil, cahaya yang tersisa masuk kembali ke dada Raka. Dunia gelap perlahan pudar. Ia terbangun dengan napas berat. Fajar muncul dari balik bukit seperti api kecil yang menyalakan kembali warna dunia. Suara ayam terdengar, lalu suara orang batuk, lalu tangisan bayi. Kehidupan kembali satu persatu, seperti lilin dinyalakan dalam ruangan gelap. Warga keluar dari rumah. Mata mereka masih lelah, namun kini ada pantulan hidup. Mereka saling menatap dengan bingung, seperti orang bangun dari tidur panjang tanpa mimpi. Di depan rumah dukun, tubuh Gantar tetap duduk tak bergerak. Tidak ada perubahan.
Ia menjadi saksi dari kesalahan sendiri, seperti patung yang mengingat dosa tetapi tidak bisa berbicara. Mbah Wiryo menatap Raka. Kau telah menutup pintu itu, tetapi bekasnya akan tinggal lama. Desa ini tidak akan sama. Raka memandang langit pagi. Burung terbang melintas. Angin membawa bau sawah basah. Ia sadar, cahaya hidup bukan milik siapapun. Ia hanya dititipkan seperti api kecil di tengah badai. Bila ada tangan serakah mencoba merampas itu, api itu bisa membakar semua. Kalijajar selamat, tetapi luka gaibnya tetap membekas. Dan di kursi bambu, seorang dukun biadab duduk tanpa jiwa, menjadi peringatan bahwa ada harga untuk setiap perbuatan. Matahari naik perlahan, namun bayangan malam masih tinggal di sudut-sudut desa, menunggu manusia lupa pada batas. Fajar tidak sepenuhnya membawa damai. Walau ayam kembali berkokok dan asap dapur naik perlahan, desa Kalijajar masih terasa seperti tubuh yang baru bangun dari demam panjang. Banyak wajah menatap sekitar dengan pandangan kosong, seolah baru kembali dari perjalanan jauh tanpa peta. Raka berdiri di tepi sungai. Air mengalir pelan, memantulkan cahaya pagi seperti kaca retak. Dadanya terasa hangat, namun bukan hangat yang utuh. Ada bagian dalam dirinya yang seperti lilin hampir habis sumbu. Mbah Wiryo datang dengan langkah lambat. Tongkatnya menekan tanah seperti menancapkan tanda batas. Pintu sudah tertutup, katanya. Tetapi bayangannya masih tinggal. Raka mengangguk. Aku masih mendengar suara tangis itu saat tidur. Karena tidak semua cahaya kembali ke tempat asal, jawab Mbah Wiryo. Sebagian tertinggal seperti kabut di lembah. Di rumah dukun, tubuh Gantar masih duduk tanpa gerak. Matanya terbuka, namun tidak menatap apapun. Orang-orang menjauh, takut mendekat seperti takut menyentuh api sisa kebakaran. Warga bermusyawarah. Sebagian ingin menguburnya, sebagian takut jasad itu menjadi jalan bagi kegelapan lain. Mbah Wiryo memutuskan satu hal. Ia harus dikembalikan ke tanah tempat ritual bermula. Menjelang sore, beberapa lelaki mengangkat tubuh Gantar menuju ladang hitam. Langkah mereka berat, seperti membawa karung batu. Angin mengiringi perjalanan dengan suara panjang, seolah mengantar sesuatu yang tidak ingin pergi. Raka ikut berjalan di belakang. Setiap langkah terasa seperti menapaki benang tipis di atas jurang. Di tengah ladang, lingkaran kapur sudah pudar. Tanah terlihat lebih gelap dari biasanya, seperti bekas luka yang belum sembuh. Mbah Wiryo menancapkan tongkat. Tempat ini seperti mulut sumur. Bila tidak ditutup rapat, sesuatu akan terus jatuh ke dalamnya. Tubuh Gantar diletakkan di tengah lingkaran. Saat matahari hampir tenggelam, angin berhenti. Hening turun seperti kain basah menutupi dunia. Raka tiba-tiba merasakan dadanya berdenyut. Ia melihat bayangan kecil berdiri di dekat jasad dukun itu. Bayangan anak yang pernah muncul dalam mimpi. Kau belum pergi, bisik Raka. Bayangan itu menatapnya. Aku tidak punya jalan pulang. Mbah Wiryo terkejut. Jika ia tetap di sini, pintu bisa terbuka kembali. Raka melangkah maju. Dadanya kembali mengeluarkan cahaya tipis. Tidak menyakitkan, hanya hangat seperti matahari kecil di balik tulang rusuk. Ambillah milikku, kata Raka perlahan, supaya kau tidak tersesat lagi. Mbah Wiryo menggenggam lengannya. Jika terlalu banyak yang kau beri, kau akan menjadi seperti dia. Aku tidak ingin desa ini menjadi kuburan berjalan, jawab Raka. Cahaya keluar sedikit demi sedikit. Bayangan anak itu berubah terang. Wajahnya kini terlihat jelas, polos, tanpa luka, tanpa takut. Lubang kecil muncul di tanah, berputar perlahan seperti pusaran air tenang. Bayangan itu melangkah masuk ke dalamnya, sambil menatap Raka untuk terakhir kali. Terima kasih, penjaga cahaya. Tanah menutup sendiri.
Angin berhembus pelan. Langit memerah seperti luka yang mulai kering. Raka jatuh berlutut. Nafasnya berat. Pandangannya berkunang-kunang. Mbah Wiryo memeluknya. Cukup. Jika kau teruskan, kau tidak akan kembali. Malam datang, namun tidak seperti malam sebelumnya. Bintang muncul satu persatu, seperti mata yang baru dibuka. Keesokan hari, desa terasa berbeda. Orang-orang bisa tertawa lagi. Anak-anak berlari di halaman. Namun ada sesuatu yang hilang dari Raka. Ia sering termenung, seperti orang yang baru kehilangan suara sendiri. Ia tidak lagi bermimpi buruk, tetapi juga tidak pernah bermimpi indah. Beberapa minggu berlalu, tubuh Gantar telah dikubur di ladang hitam. Di atasnya tumbuh rumput liar yang lebih cepat dari tempat lain. Rumput itu tidak pernah berbunga. Suatu malam, Raka berjalan sendirian ke ladang itu. Bulan menggantung seperti lampu gantung di rumah kosong. Ia duduk di dekat kuburan. Angin membawa suara samar seperti bisikan dari dalam tanah. Cahaya bukan milik satu orang. Suara itu bergaung di kepalanya. Raka merasakan dadanya berdenyut lagi. Namun kali ini bukan sakit, melainkan panggilan. Ia berdiri, menatap desa dari kejauhan. Rumah-rumah tampak kecil seperti mainan. "Aku mengerti," katanya pelan. "Aku hanya penjaga, bukan pemilik." Sejak malam itu, Raka berubah. Ia masih hidup, masih berbicara, masih bekerja di ladang. Namun setiap malam, ia berjalan ke batas desa. Berdiri menghadap ladang hitam, seperti penjaga api agar tidak padam dan tidak membakar. Orang-orang mulai berbisik. Raka berbeda. Tatapannya seperti orang melihat dua dunia. Ia tidak sepenuhnya milik kita lagi. Mbah Wiryo hanya berkata satu kalimat. Beberapa manusia dipilih untuk menjaga pintu. Bertahun-tahun kemudian, Kalijajar menjadi desa biasa. Tidak ada lagi santet, tidak ada lagi ritual gelap. Namun di ujung ladang, selalu terlihat satu sosok berdiri setiap malam, diterangi bulan, seperti mercusuar di tengah laut hitam. Dan siapapun yang berniat membuka kembali pintu kegelapan, akan melihat sosok itu terlebih dulu sebelum melihat dunia lain. Karena cahaya terakhir tidak mati, ia berubah menjadi penjaga, menjadi batas, menjadi peringatan bahwa sukma bukan benda dagangan dan kegelapan selalu menunggu manusia lupa pada batasnya. Musim berganti tanpa tanda pesta. Hujan turun seperti tirai tipis yang menutupi luka lama. Kalijajar kembali menanam padi, kembali menimba air, kembali menyapa pagi. Namun di balik rutinitas itu, ada sunyi yang tinggal di sela-sela napas penduduk. Raka berjalan menyusuri pematang setiap senja. Tubuhnya bergerak seperti biasa, tetapi pikirannya sering melayang jauh, seperti burung kehilangan arah angin. Sejak peristiwa ladang hitam, dadanya sering terasa bergetar, bukan sakit, melainkan seperti lonceng kecil dipukul oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Jalan desa menghilang seperti tulisan dihapus hujan. Lampu-lampu rumah tampak seperti bintang jatuh ke tanah. Raka berhenti di batas ladang. Angin membawa aroma aneh. Bukan bau sawah, bukan wangi kayu bakar. Bau itu menyerupai besi yang direndam air asin. Dari balik kabut, terdengar langkah lain. Perlahan, teratur, seperti seseorang menghitung jarak menuju pintu tertutup. Mbah Wiryo muncul dari bayangan. Wajahnya pucat, sorot matanya tajam seperti pisau lama diasah ulang. "Kau merasakannya juga?" tanya lelaki tua itu. Raka mengangguk. Ada yang mengetuk dari sisi seberang. Mbah Wiryo menghela napas. Pintu tidak benar-benar mati. Ia hanya tidur, dan tidur panjang selalu mengundang mimpi buruk. Mereka melangkah bersama menuju ladang hitam. Rumput di sana tumbuh lebih tinggi dari tempat lain. Tidak berbunga, tidak layu.
seperti rambut pada kepala mayat yang tetap memanjang. Di tengah ladang, tanah bergerak pelan, bukan gempa, melainkan denyut seperti dada makhluk besar yang bernapas di bawah permukaan. Raka merasa dadanya panas. Cahaya kecil muncul dari balik kulitnya, redup namun tegas. "Apa yang bangun?" tanya Raka. "Bukan arwah anak itu," jawab Mbah Wiryo. "Yang terbangun adalah bekas jalur, seperti parit setelah banjir. Air sudah pergi, tetapi lubangnya tetap ada." Tiba-tiba angin berputar, kabut membentuk lingkaran. Dari dalamnya muncul bayangan hitam tanpa wajah. Tingginya seperti manusia dewasa, tetapi lengannya terlalu panjang. Bayangan itu tidak berjalan, ia meluncur seperti asap mencari celah. Raka melangkah maju tanpa sadar. Tubuhnya terasa ringan, seperti daun di atas arus sungai. "Jangan dekati," seru Mbah Wiryo. "Itu bukan makhluk, itu sisa haus." Bayangan itu berhenti tepat di hadapan Raka. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya bentuk gelap yang berdenyut. Dari dalam diri Raka, cahaya keluar sedikit. Bayangan itu bergetar, seperti hewan menemukan air setelah kemarau panjang. Raka merasakan pikirannya ditarik. Kenangan masa kecil muncul, suara ibunya, tawa teman-teman, bau nasi hangat. Semua itu seperti disedot angin. "Ini bukan santet, ini lubang yang ingin diisi," bisik Mbah Wiryo. Raka menahan diri. Ia menutup mata, mengingat pesan lama. Cahaya bukan untuk diberikan seluruhnya, hanya untuk menjaga batas. Ia menancapkan telapak kaki ke tanah. Nafasnya diatur seperti orang menahan arus sungai dengan tubuh sendiri. "Pergi," ucapnya pelan. "Kau tidak punya tempat di sini." Bayangan itu mengerang tanpa suara. Kabut bergetar. Rumput di sekitar mereka rebah seperti disapu tangan raksasa. Mbah Wiryo menyangkat tongkatnya. Ia menancapkannya ke tanah, tepat di bekas lingkaran ritual. Tongkat itu memancarkan cahaya kuning samar, seperti matahari yang dipenjarakan kayu. Bayangan hitam bergetar hebat. Bentuknya mengecil. Kabut tersedot ke tanah seperti air masuk ke sumur. Beberapa detik kemudian, ladang kembali diam. Hanya suara jangkrik yang perlahan muncul, seolah dunia baru berani bernapas lagi. Raka jatuh terduduk. Tubuhnya lemas, namun pikirannya jernih. "Apa itu akan datang lagi?" tanya Raka. Mbah Wiryo menatap langit. "Selama manusia masih tamak, bekas pintu akan selalu dicari. Kau kini seperti penjaga jembatan di sungai arus deras. Tidak semua yang ingin menyeberang boleh lewat." Hari-hari berikutnya, Raka sering merasakan getaran di dadanya. Setiap kali ada orang berniat melakukan perbuatan gelap, udara di ladang hitam berubah lebih dingin. Suatu sore, seorang pria asing datang di desa. Pakaiannya hitam, matanya menunduk. Ia bertanya tentang tempat ritual lama. Raka berdiri di depan jalan menuju ladang. "Tidak ada apa-apun di sana," katanya tenang. Pria itu tersenyum tipis. "Aku hanya ingin melihat." Tatapan Raka membuat langkah pria itu terhenti. Seperti tikus melihat Abi, ia mundur tanpa berkata apa-apa. Mbah Wiryo menyaksikan dari kejauhan. "Kau telah menjadi batas hidup." Raka tidak merasa bangga, ia merasa lelah. Namun ia juga tahu, bila ia pergi, lubang itu akan terbuka lagi seperti mulut tanpa gigi. Malam demi malam, ia berdiri di ujung ladang. Bulan menjadi saksi, angin menjadi teman. Desa tidur tanpa tahu bahwa seseorang menjaga agar mimpi buruk tidak masuk ke rumah mereka. Raka mengerti kini, cahaya yang ia simpan bukan untuk dirinya. Ia seperti obor di persimpangan jalan gelap, tidak berjalan kemana-mana, tetapi membuat orang lain tidak tersesat. Dan selama ladang hitam masih ada, selama bekas ritual belum hilang sepenuhnya, penjaga itu tidak boleh pergi. Karena kegelapan tidak selalu datang sebagai makhluk, kadang ia datang sebagai celah kecil, dan celah kecil cukup untuk menelan satu desa. Hari itu, Kalijajar kedatangan hujan yang jatuh tanpa suara. Langit berwarna abu-abu seperti kertas yang disiram air tinta. Raka berdiri di ujung ladang hitam, merasakan dadanya berdenyut pelan. Getaran itu bukan rasa sakit,
melainkan peringatan, seperti lonceng kecil yang dibunyikan angin sebelum badai datang. Sejak menjadi penjaga batas, tubuhnya peka terhadap sesuatu yang tak kasat mata. Bila ada niat gelap melintas, udara berubah lebih berat, seperti ruangan tanpa jendela. Sore itu, kabut turun lebih cepat. Jalan tanah menghilang perlahan, seperti tulisan dihapus tangan raksasa. Dari kejauhan, terdengar suara langkah asing. Tidak tergesa, tidak pula ragu. Langkah itu terdengar seperti orang yang tahu kemana ia menuju. Seorang pria muncul dari balik kabut. Pakaiannya panjang dan lusuh, warnanya kelabu seperti asap dapur. Wajahnya tenang, tetapi matanya dingin seperti batu sungai di musim hujan. "Ini desa yang pernah membuka pintu," katanya tanpa salam. Raka berdiri tegak. Pintu sudah ditutup. Pria itu tersenyum tipis. Tak ada pintu yang benar-benar mati, yang ada hanya engsel berkarat. Mbah Wiryo datang dari arah rumah. Tongkat kayunya mengetuk tanah seperti jam yang menghitung petik. "Kau bukan orang sini," ucap lelaki tua itu. "Aku pengelana," jawab pria asing. "Aku mengikuti jejak cahaya yang bocor." Raka merasakan dadanya panas. Cahaya kecil di dalam tubuhnya berdenyut seperti api disiram minyak. "Kau datang terlambat. Yang kau cari sudah pergi," kata Raka. Pria itu menatap ladang hitam. Bekasnya masih hidup, seperti luka yang belum kering. Angin berputar, rumput bergoyang serempak, kabut membentuk lingkaran di sekitar mereka. Mbah Wiryo berbisik. Ia bukan pemburu, melainkan pemanggil. Orang semacam ini mencari celah, bukan korban. Pria itu mengeluarkan sebuah benda dari balik pakaiannya. Bentuknya seperti batu kecil berwarna hitam mengkilap. Dari batu itu keluar uap tipis, menyerupai rapas dingin. "Dengan ini aku bisa membuka kembali apa yang pernah kalian tutup. Sedikit saja cahaya, maka lubang akan bernafas." Raka melangkah maju. "Kau tidak boleh melangkah satu jari pun." Pria itu tertawa pelan. "Kau hanya satu lilin di tengah angin." Tiba-tiba tanah di ladang bergerak. Retakan kecil muncul, lalu memanjang seperti garis di cermin pecah. Udara berubah dingin. Dari celah tanah, muncul suara seperti tarikan nafas panjang. Raka merasakan pikirannya ditarik. Kenangan muncul. Wajah ibunya, suara air sungai, aroma nasi hangat. Semuanya seperti diseret menuju celah gelap. "Ini bukan milikmu," teriak Raka. Ia menutup mata, mengatur nafas. Cahaya di dalam dadanya menguat, bukan keluar, tetapi menyebar ke seluruh tubuh seperti perisai tipis. Mbah Wiryo menancapkan tongkatnya ke tanah. Batas harus diingatkan. Tongkat itu memancarkan sinar kuning pucat. Retakan tanah berhenti melebar. Namun, pria asing mengangkat batu hitam itu lebih tinggi. "Lihat, celah selalu ingin diisi." Kabut berputar lebih cepat. Dari udara muncul bayangan samar seperti manusia tanpa wajah. Bukan arwah, bukan pula makhluk hidup. Bentuk itu seperti noda di kain putih. Raka berdiri di depan bayangan tersebut. "Kau tidak punya rumah di sini." Bayangan itu bergerak mendekat. Udara di sekitarnya mengeras, seperti es tanpa dingin. Raka merasakan dadanya berdenyut lebih keras. Cahaya menyebar dari tubuhnya ke tanah, membentuk garis tipis melingkari ladang. Seperti orang menutup sumur dengan papan terakhir, Raka menggunakan sisa tenaga yang ia miliki. Pria asing terkejut. "Kau menolak memberi makan celah?" Jawab Raka. "Celah tidak perlu diberi makan, ia harus dilupakan." Bayangan hitam itu mengerang tanpa suara. Kabut tersedot ke tanah. Retakan menutup perlahan, seperti mulut yang enggan bicara lagi. Batu hitam di tangan pria asing retak menjadi dua. Ia mundur selangkah. Wajahnya tidak lagi tenang. Menarik.
Kau bukan penjaga biasa. Mbah Wiryo melangkah maju. Pergilah, jejakmu tidak diterima. Pria itu menatap ladang untuk terakhir kali. Aku akan kembali saat penjaga lelah. Ia berbalik dan menghilang ke dalam kabut, seperti bayangan tenggelam di air keruh. Hening turun, jangkrik kembali bersuara. Angin membawa bau tanah basah. Raka terduduk, tubuhnya gemetar. Jika ia kembali, apakah aku mampu menahan? Mbah Wiryo menatapnya lama. Penjaga bukan batu, ia manusia, tapi manusia bisa memilih untuk berdiri. Malam itu Raka tidak pulang ke rumah. Ia duduk di tepi ladang hingga bulan naik tinggi. Langit terlihat seperti mangkuk hitam penuh bintang. Ia mengerti satu hal, ancaman tidak lagi datang dari desa sendiri, melainkan dari luar. Orang-orang yang mendengar kabar tentang pintu gelap akan datang seperti lalat ke buah busuk. Sejak hari itu, Raka tidak hanya menjaga ladang, tetapi juga jalan masuk desa. Setiap tamu ia tatap dengan mata yang lebih tajam dari sebelumnya. Kalijajar kembali tenang, tetapi ketenangan itu seperti kaca tipis di atas jurang. Raka berdiri sebagai garis terakhir, seperti pohon tunggal di padang terbuka, menerima angin dari segala arah. Ia tahu, satu hari akan datang tamu yang lebih kuat. Dan saat itu tiba, cahaya di dadanya harus cukup terang untuk mengingatkan dunia bahwa tidak semua pintu boleh dibuka. Karena batas bukan dinding batu, batas adalah keberanian untuk berkata tidak. Dan selama penjaga masih bernafas, kegelapan hanya bisa menunggu di luar. Malam datang tanpa suara. Langit menggantung seperti kain hitam yang disiram abu. Kalijajar tampak tenang, tetapi ketenangan itu mirip permukaan danau yang menutupi pusaran di bawahnya. Raka berdiri di tepi ladang hitam sejak senja. Dadanya berdenyut lebih sering daripada biasanya. Getaran itu tidak menyakitkan, namun terasa seperti isyarat dari jam tua yang mulai berdetak lebih cepat. Sejak kedatangan tamu asing beberapa hari lalu, udara desa berubah. Angin membawa aroma yang tidak dikenal, seperti besi dipanaskan lalu disiram hujan. Setiap hembusan seolah menyimpan pesan yang belum diterjemahkan. Mbah Wiryo berjalan mendekat perlahan. Bayangannya panjang, seperti tongkat yang jatuh di atas tanah. Jejaknya belum pergi, katanya lirih. Ia menanam sesuatu. Raka menatap tanah. Apa yang bisa ditanam di tempat seperti ini? Jawabnya, harapan gelap, seperti benih ilalang. Sekali tumbuh, sulit dicabut. Mereka menyusuri ladang. Rumput bergerak tidak serempak, seolah ada tangan yang menyisirnya dari bawah. Raka merasakan telapak kakinya dingin, meski tanah kering. Di dekat bekas lingkaran ritual, terlihat bekas tapak kaki kecil. Tidak seperti jejak manusia dewasa. Bentuknya ringan namun dalam, seperti diinjak sesuatu yang tidak berbobot tetapi membawa beban. Itu bukan langkah tubuh, ucap Mbah Wiryo. Itu langkah niat. Raka mengingat wajah pria asing, senyum tipisnya seperti pintu setengah terbuka. Dia meninggalkan pengait. Malam semakin pekat, bulan terlihat seperti perak kusam. Dari kejauhan terdengar suara anjing melolong tanpa arah. Tiba-tiba angin berhenti, semua serangga sunyi, hening turun seperti tirai besi. Dari tanah muncul cahaya redup, bukan putih, bukan kuning. Warna itu menyerupai kabut bercampur abu. Cahaya itu bergerak seperti asap mencari bentuk. Raka melangkah maju. Kau bukan milik tempat ini. Cahaya itu berdenyut. Dari dalamnya muncul bayangan samar. Bentuknya mirip manusia, tetapi tidak memiliki wajah. Ia berdiri tanpa kaki, melayang beberapa jengkal dari tanah. Mbah Wiryo berbisik, ia bukan arwah. Ia sisa jalan. Bayangan itu bergerak ke arah desa. Setiap langkahnya membuat udara lebih dingin. Rumah-rumah di kejauhan tampak seperti miniatur yang bisa diraih.
Raka merasakan dadanya menghangat. Cahaya kecil di dalam tubuhnya menyebar seperti lingkaran air ketika batu dijatuhkan ke sungai. "Berhenti," ucap Raka pelan. Bayangan itu tidak mendengar. Ia terus maju, seperti asap tertarik lubang. Raka menancapkan kakinya, napasnya diatur. Ia mengingat semua yang pernah hampir direnggut. Suara ibunya, tawa pagi, rasa kenyang setelah bekerja. Semua itu seperti paku yang menahan pintu agar tidak terbuka. Cahaya dari dadanya mengalir ke tanah, membentuk garis tipis. Garis itu melingkari ladang seperti pagar tanpa kayu. Bayangan hitam menyentuh garis itu. Bentuknya bergetar, seolah tersentuh api yang tidak membakar. Suara aneh terdengar, bukan jeritan, bukan tangisan. Lebih mirip udara keluar dari botol kosong. Mbah Wiryo mengangkat tongkatnya. Setiap celah harus diingatkan tempatnya. Tongkat itu menancap di tanah. Tanah bergetar pelan. Cahaya abu-abu mulai menyusut, seperti asap disedot angin. Namun dari balik ladang terdengar suara lain. Suara langkah banyak orang. Bukan warga Kalijajar. Suara itu datang dari jalan besar. Beberapa sosok muncul. Mereka memakai pakaian gelap. Mata mereka menunduk tetapi langkahnya pasti. Pria asing yang dulu datang berdiri di depan mereka. Kalian lihat sendiri, pintu ini masih bernapas. Raka menoleh, dadanya kembali berdenyut keras. Mereka datang untuk mengisi celah. Mbah Wiryo mengangguk, seperti semut menemukan gula. Para pendatang mendekat, salah satu dari mereka membawa benda bulat yang dibungkus kain hitam. Dari dalam kain itu keluar bau tanah basah. "Kami ingin bagian kami," kata pria asing. "Sedikit saja." Raka melangkah maju. "Tidak ada bagian di sini." Pria itu tersenyum. "Kau menjaga api kecil sendirian. Angin datang dari banyak arah." Bayangan abu-abu yang hampir hilang bergetar lagi. Cahaya di sekitarnya berkedip seperti lampu hampir padam. Raka merasakan lututnya lemah, namun ia berdiri lebih tegak. "Jika kalian membuka kembali, desa ini akan menjadi kuburan berjalan." Salah satu pendatang tertawa kecil. "Kuburan memberi kekuatan." Mbah Wiryo mengetukkan tongkat ke tanah. Kekuatan tanpa jiwa adalah lubang tanpa dasar. Angin tiba-tiba berputar. Debu menaik membentuk pusaran kecil. Cahaya dari dada Raka menyebar lebih luas, menyentuh tanah, rumput, bahkan udara. Para pendatang berhenti melangkah. Wajah mereka berubah pucat. Bayangan abu-abu mengecil hingga sebesar asap rokok, lalu menghilang ke tanah. Pria asing memandang Raka lama. "Kau tidak sendirian lagi rupanya." Raka menatap mereka satu persatu. "Selama aku berdiri, tidak ada pintu." Hening turun, angin berhenti. Para pendatang saling berpandangan. Perlahan mereka mundur. Tidak berlari tetapi seperti orang yang lupa tujuan. Pria asing berjalan terakhir. "Kau menang malam ini, tapi jalan tidak pernah lupa arah." Ia menghilang bersama kabut. Raka jatuh terduduk, tubuhnya gemetar seperti daun setelah hujan deras. Mbah Wiryo memegang bahunya. "Kau telah menutup bukan hanya celah, tetapi niat." Raka menatap ladang yang kembali sunyi. "Berapa lama aku harus berdiri di sini?" Jawab Mbah Wiryo, "Selama bekas pintu masih ada, atau sampai ada penjaga baru." Malam itu, bintang muncul satu persatu. Desa tetap tidur, tidak tahu bahwa beberapa langkah lagi gelap hampir masuk ke halaman mereka. Raka berdiri lagi, dadanya masih berdenyut namun tidak takut. Ia merasa seperti pagar hidup di tengah padang. Ia mengerti sekarang, penjaga bukan orang yang kuat, melainkan orang yang tidak pergi saat orang lain memilih mundur. Dan selama ladang hitam masih mengingat ritual lama, selama manusia masih tergoda membuka pintu, ia akan berdiri seperti paku di tanah, menahan dunia agar tidak terbelah. Karena kegelapan tidak selalu datang dengan teriakan, kadang ia datang dengan bisikan, dan bisikan hanya bisa dikalahkan oleh satu hal, keberanian untuk tetap terjaga. Fajar tidak langsung hadir. Cahaya muncul ragu, seperti anak kecil yang mengintip dari balik tirai. Ladang hitam masih berembun, namun udara terasa berbeda.
Tidak lagi berat, meski masih menyimpan sisa dingin seperti bekas luka yang belum kering. Raka berdiri semalaman. Tubuhnya kaku, tetapi matanya tetap hidup. Cahaya dari dadanya meredup perlahan, menyerupai bara yang mulai tenang setelah api besar padam. Mbah Wiryo duduk di atas batu kecil. Nafasnya teratur. "Pintu belum mati," ucapnya pelan. Ia hanya berpura-pura tidur. Raka menoleh ke arah hutan. Kabut menggantung seperti tirai panggung sebelum pertunjukan terakhir. Dari balik pepohonan muncul pria asing itu. Tidak sendiri. Kali ini ia datang tanpa pengikut. Wajahnya tampak lebih tua, seperti kertas yang disiram air. Senyumnya tidak ada lagi. "Kau keras kepala," katanya, seperti batu menahan arus. Raka menjawab, "Air tidak selalu menang. Kadang sungai memilih jalan lain." Pria itu melangkah maju. Setiap pijakan membuat rumput mengering. "Aku hanya ingin mengambil kembali yang tertinggal, sukma yang belum sempat kupanen." Mbah Wiryo berdiri. "Yang kau tanam bukan benih, itu racun." Pria tersebut mengeluarkan benda kecil dari sakunya. Bukan jimat, bukan pisau. Sebuah cermin bulat yang retak di tengah. "Lihat," katanya. "Setiap orang memiliki bayangan. Bayangan itulah pintu." Ia mengangkat cermin. Dari permukaannya muncul pantulan wajah Raka, tetapi matanya kosong. Pantulan itu bergerak sendiri, seperti gambar di air yang menolak diam. Raka merasa kepalanya berat. Ingatan tentang malam ritual kembali seperti angin membawa bau busuk dari masa lalu. Pria asing tersenyum tipis. "Sedikit saja, kau tidak akan mati, hanya kehilangan arah." Raka menutup mata. Ia mengingat suara ibu memanggilnya pulang, mengingat pagi dengan kopi pahit, mengingat sawah yang hijau sebelum ladang berubah hitam. Semua kenangan itu seperti tali yang mengikat tubuhnya ke bumi. Ia membuka mata. "Arahku di sini." Cahaya dari dadanya muncul lagi, lebih lembut, seperti sinar matahari di balik awan tipis. Pria itu tertawa pendek. "Kau pikir cahaya kecil bisa mematahkan pintu besar?" Mbah Wiryo menjawab. Api kecil menyalakan obor. Obor membakar rumah gelap. Tanah bergetar. Dari ladang muncul lingkaran bekas ritual. Lingkaran itu tidak hitam lagi, melainkan abu-abu pucat, seperti luka lama yang hampir sembuh. Pria asing melangkah ke tengah lingkaran. "Kalau begitu, aku akan masuk sendiri." Ia mengangkat cermin tinggi. Angin berputar. Kabut tersedot ke arah lingkaran. Udara berteriak tanpa suara. Raka merasakan dadanya panas. Cahaya keluar seperti garis panjang, menembus lingkaran itu. Garis itu bukan menyerang, tetapi menutup, seperti pintu ditahan balok kayu. Pria itu terhenti, tubuhnya bergetar. "Apa yang kau lakukan?" Raka menjawab, "Aku mengingatkan tanah tentang batas." Lingkaran abu-abu mulai retak. Retakan itu bukan pecah, melainkan berubah menjadi tanah biasa. Bau busuk hilang, diganti aroma rumput basah. Cermin di tangan pria asing jatuh dan pecah. Dari pecahan itu, keluar asap tipis lalu lenyap seperti nafas terakhir. Pria itu terduduk, matanya kosong, bukan karena diambil, tetapi karena kehilangan tujuan. Mbah Wiryo mendekat. "Kau bisa pulang sebagai manusia." Pria tersebut menatap tanah lama, lalu bangkit perlahan dan berjalan ke arah hutan tanpa menoleh lagi. Langkahnya ringan, seperti beban dilepaskan. Sunyi turun. Tidak ada angin, tidak ada bisikan. Ladang hitam berubah coklat biasa. Burung pertama bernyanyi dari pohon randu. Raka berlutut, nafasnya panjang. "Sudah selesai?" tanya. Mbah Wiryo mengangguk. Pintu terakhir tertutup. Raka memandang desa di kejauhan. Atap rumah berkilau terkena matahari. Asap dapur naik seperti doa sederhana.
Ia merasa dadanya kosong, tetapi bukan hampa, lebih seperti wadah yang baru dicuci. "Apa yang terjadi padaku sekarang?" tanya. Mbah Wiryo menjawab, "Kau tidak lagi penjaga, kau kembali menjadi manusia." Raka senyum kecil, dan ladang ini menjadi tanah biasa seperti seharusnya. Mereka berjalan pulang. Di jalan, Raka melihat anak-anak berlari membawa layang-layang. Tidak ada bayangan aneh, tidak ada udara berat. Ia sadar, kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu kesempatan, seperti api kecil di bawah abu. Namun kini, desa memiliki cerita. Cerita adalah pagar yang tidak terlihat. Raka berhenti sejenak, menatap ladang sekali lagi. "Jika pintu lain muncul," Mbah Wiryo menjawab, "selalu ada orang yang berdiri, tidak harus kau." Raka mengangguk. Ia merasa ringan, seperti daun yang akhirnya jatuh ke tanah setelah lama menggantung. Matahari naik penuh, bayangan memendek. Dunia kembali berjalan seperti biasa. Namun bekas malam panjang itu tinggal di dada Raka sebagai pengingat bahwa manusia bukan kuat karena menang melawan gelap, tetapi karena memilih tidak membuka pintu untuknya. Dan sejak hari itu, Kalijajar dikenal bukan karena ritual terkutuk, melainkan karena satu malam, seseorang memilih berdiri saat yang lain hampir menyerah. Kami mengira semuanya sudah selesai. Pintu sudah tertutup. Dukun biadab sudah pergi. Namun tadi pagi, di ladang bekas ritual itu, kami menemukan satu jejak kaki baru, dan cermin yang pecah kembali menyatu. Artinya, hanya satu. Santet ambil sukma belum benar-benar berakhir. Dan mungkin, target berikutnya bukan warga desa lagi. Jika kalian ingin tahu siapa yang akan menjadi korban selanjutnya dan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik cermin terkutuk itu, jangan lewatkan kisah berikutnya.